Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Dito Rajendra Wurahwatnolo, salah satu asisten laboratorium dari Teknik Elektro untuk mata kuliah Dasar Pemrograman. Pada video kali ini, kita memasuki modul 4 dengan judul Perulangan. Tujuan yang pertama, dapat menjelaskan berbagai macam bentuk struktur kontrol perulangan yang ada pada bahasa C. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kontrol perulangan sederhana. Dan yang ketiga adalah dapat menggunakan struktur kontrol perulangan kompleks. Dasar teori, perulangan adalah suatu proses eksekusi statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Dalam membuat sebuah perulangan, terdapat 3 poin penting yang harus diketahui, yaitu pertama, kondisi awal perulangan. Kedua, kondisi pada saat perulangan. Ketiga, kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah perulangan for. Perulangan for adalah jenis perulangan yang sudah ditentukan banyaknya perulangan yang akan terjadi. Hal ini karena pada awal struktur perulangan for, kondisi pada statement itu sudah dideklarasikan. Untuk strukturnya, pada statement nomor 1 ada for, lalu buka kurung, ada pernyataan 1 yang berisi perintah untuk memberikan nilai pada variabel pengendali perulangan. Lalu ada pernyataan 2 berisi perintah yang melakukan counter atau perhitungan. Selama kondisi pernyataan 2 belum terpenuhi, maka perulangan akan terus berjalan sampai kondisi terpenuhi. Lalu ada pernyataan 3 berisi pengatur perubahan penambahan nilai variabel pada pernyataan 1 untuk fungsi counter. Lalu di statement nomor 2 ada kurung awal. Di statement nomor 3 ada pernyataan 4, itu berisi dari program yang akan dieksekusi, lalu ditutup dengan kurung awal. Selanjutnya ada perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Tetapi perulangan ini juga bisa menjadi perulangan yang bisa ditentukan jumlah pengulangannya dengan memberikan counter. Strukturnya, pada statement nomor 1 ada pernyataan 1 yang berisi perintah inisialisasi dan nilai variabel counter yang akan dipakai. Lalu di statement nomor 2 ada while, lalu di dalam kurung berisi pernyataan 2. Pernyataan 2 berisi kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat berfungsi. Lalu ada kurung awal, dan ada pernyataan 3 dan pernyataan 4. Untuk pernyataan 3, isi dari program yang akan dieksekusi, dan pernyataan 4 berisi pengatur penambahan nilai variabel pada pernyataan 1 untuk fungsi counter. Selanjutnya, ada perulangan do while. Perulangan do while merupakan perulangan modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Mudahnya, kita akan lakukan dulu sebuah perulangan, baru diakhiri diperiksa apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Untuk strukturnya yang pertama, ada pernyataan 1 berisi perintah inisialisasi dan nilai variabel counter yang akan dipakai. Lalu di statement nomor 2 ada do, lalu kurung awal buka, ada pernyataan 2 di situ, isi program yang akan dieksekusi. Lalu di bawahnya ada pernyataan 3 berisi pengatur penambahan nilai variabel pada pernyataan 1 sebagai untuk fungsi counter. Lalu kurung awal tutup. Selanjutnya ada while, dan di dalam kurung ada pernyataan 4. Pernyataan 4 berisi kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat berfungsi. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini adalah perulangan for bersarang. Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Semua jenis perulangan dapat dibuat menjadi perulangan bersarang. Di dalam perulangan bersarang terdapat istilah outer loop dan inner loop. Outer loop sebutan untuk perulangan luar, sedangkan inner loop untuk perulangan dalam. Untuk strukturnya hampir sama seperti perulangan for yang kita bahas di awal tadi. Untuk statement nomor 1 ada for, lalu ada pernyataan 1 berisi perintah untuk memberikan nilai pada variabel pengendali perulangan. Di pernyataan 2 berisi perintah yang melakukan counter atau perhitungan.
Selama kondisi pernyataan 2 belum terpenuhi, maka perulangan akan terus berjalan sampai kondisi terpenuhi. Lalu pernyataan 3, berisi pengatur penambahan nilai variabel pada pernyataan 1 untuk fungsi counter. Lalu pernyataan nomor 4 yang berisi dari program yang akan dieksekusi. Lalu selanjutnya di statement nomor 4 itu ada deklarasi perulangan for lagi, dan pernyataan 1 sampai pernyataan 4 sama saja seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke percobaan program. Baik, ini adalah untuk program percobaan pertama. Di statement nomor 1 ada hashtag include stdio.h untuk memasukkan library dari stdio.h. Lalu ada in main, fungsi in main, lalu ada kurung awal buka, dan ada in j. Variabel j bertipe data integer. Lalu ada printf yang untuk menampilkan ini fungsi perulangan. Lalu di statement nomor 7 ada fungsi perulangan for. Untuk pernyataan 1 di sini j sama dengan 0. Berarti nilai j untuk saat ini adalah 0. Lalu di pernyataan 2 di sini ada j kurang dari sama dengan 15. Ini untuk counternya. Jadi selama nilai j itu masih di bawah atau sama dengan 15, maka perulangan akan terus terjadi. Lalu di pernyataan nomor 3, pernyataan ketiga ada j++. Nah, j++ ini adalah sebuah fungsi untuk menambahkan nilai variabel. Jadi setiap perulangan berjalan atau memutar, nilai j akan bertambah 1. Lalu ketika perulangan ini bernilai true, maka printf ini yang akan dieksekusi untuk memunculkan nilai dari j. Lalu biasa ditutup dengan return 0. Coba kita build and run. Ya, ini adalah hasilnya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika j bernilai 0, lalu di pernyataan nomor 2 adalah j kurang dari atau sama dengan 15, berarti perulangan akan terus berjalan sampai nilai j itu adalah 15 atau lebih dari 15. Terlihat di sini output dari nilai dari j itu akan terus tampil dari 0 sampai 15. Berarti ini perulangan terus terjadi sampai ada 16 kali. Seperti itu. Lalu untuk flowchartnya seperti biasa, di atas ada mulai, lalu deklarasi variabel untuk in j, lalu ada output untuk ini fungsi perulangan. Nah, lalu selanjutnya ada bagan proses yang berisi j sama dengan 0. Nah, untuk menggambarkan pernyataan 1 dalam perulangan, khususnya perulangan for, itu kita menggunakan bagan persegi panjang atau bagan proses yang berada di sini, pernyataan 1 sini ya, j sama dengan 0. Saat di flowchart kita menggunakan bagan proses yang berisi j sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada bagan decision. Nah, ini untuk mendeklarasikan counter loopnya atau pernyataan yang kedua, j sama dengan j kurang dari atau sama dengan 15. Oh, ini kurang ya, j kurang dari atau sama dengan 15. Nah, jika bernilai true, maka akan mengeksekusi output nilai dari j. Nah, lalu bagan flowchart akan mengarah ke sini, lalu bertemu dengan j++. J++ ini adalah pernyataan ke 3 sini ya, yang j++ ini. Nah, itu digambarkan menggunakan bagan proses juga, tetapi setelah outputnya. Lalu akan kembali lagi ke sini, ke tempat atau ke anak panah sebelum perulangan decision sini. Lalu ketika nilainya false, maka
program akan selesai. Di sini bisa kita lihat, yang pertama, jika J sama dengan 0, lalu di decision, maka di sini J kurang dari sama dengan 15. Karena J-nya adalah 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 15. Maka akan bernilai true, lalu menampilkan nilai dari J. Yang tadi hasilnya adalah 0. Lalu kembali ke J++. Maksud dari J++ ini adalah nilai J bertambah 1 setiap perulangan terjadi. Maka sekarang nilai J adalah bukan 0 lagi, berganti melainkan menjadi 1. Jadi nilai di sini untuk perulangan yang putaran kedua, nilai J adalah 1. Jadi 1 kurang dari sama dengan 15. Nah, ini akan terus berulang arahnya sampai nilai J ini adalah 15. Ketika sudah bernilai 16, maka posisi J kurang dari atau sama dengan 15 itu sudah bernilai false. Maka program akan selesai. Seperti itu. Lanjut untuk nomor yang kedua atau percobaan 2. Seperti biasa, di atas ada hashtag include stdio.h untuk memasukkan library dari stdio. Lalu ada fungsi in main, dan di statement nomor 5 ini ada in a sama dengan 0, atau variabel a bernilai 0 dan bertipe data integer. Lalu ada puts untuk menampilkan eksekusi perulangan while. Nah, dan ini ada while. Nah, pernyataan while ini ada di statement nomor 7. Lalu untuk counter loopnya adalah a kurang dari sama dengan 15. Jika bernilai true, maka di statement nomor 9 akan dieksekusi. Printf nilai a titik 2 untuk memunculkan nilai variabel a tadi. Nah, lalu ada a++ untuk menambahkan nilai variabel a setiap perulangan terjadi. Lalu return .0. Kita coba build and run. Ya, hasilnya akan seperti ini. Perbedaan dari perulangan for dan while ada pada penambahan nilai variabelnya. Kalau untuk for, dia nilai penambahan variabelnya ada di saat kita mendeklarasikan sebuah perulangan for. Tetapi kalau untuk while, penambahan variabelnya kita deklarasikan setelah mendeklarasikan perulangan while tersebut. Hasilnya akan seperti ini. Karena nilai a sudah ditetapkan adalah 0, maka di sini 0 kurang dari atau sama dengan 15. Maka akan bernilai true, lalu menampilkan nilai a titik 2, nilai variabel a di sini. Karena 0, yang pertama adalah 0. Lalu ke a++. Nilai a akan bertambah 1. Lalu kita kembali lagi ke statement nomor 7. Nah, untuk putaran kedua, nilai a sudah bukan 0, tetapi berganti dengan 1. Jadi 1 kurang dari sama dengan 15. Seperti itu, terus sampai nilai a berubah menjadi 15. Nah, kalau sudah berubah menjadi 15, itu adalah putaran terakhir, karena selanjutnya adalah nilai a bernilai 16, sehingga 16 kurang dari atau sama dengan 15. Nah, itu berarti sudah bernilai false. Lalu urutan program akan lanjut ke return 0. Untuk flowchartnya seperti biasa, di atas ada start, lalu deklarasikan variabel yang akan dipakai, yaitu in a, lalu deklarasi nilainya menggunakan bagan proses. Jadi tidak disatukan dengan saat mendeklarasikan nama variabelnya. Lalu di sini a sama dengan 0 untuk menetapkan nilai a adalah 0. Lalu puts di sini memakai bagan output untuk menampilkan eksekusi perulangan while. Lalu di bawahnya ada bagan decision untuk menggambarkan sebuah while. A kurang dari sama dengan 15. Jika bernilai true, maka akan menampilkan nilai dari a,
Lalu nilai variabel A akan bertambah 1 dan kembali lagi ke sebelum bagan decision ini. Dan jika bernilai false, maka program akan selesai. Di sini bisa dilihat karena A sama dengan 0, maka nilai di sini A di decision bagan ini adalah nilainya 0. Berarti kalau kita baca 0 kurang dari 15. Nah, itu berarti bernilai true, maka akan menampilkan nilai dari A. Lalu di sini ada A++. Berarti nilai A sekarang bertambah 1. Sehingga saat berputar kembali ke sini, kembali lagi ke sini, nilai A sudah bukan 0, melainkan 1. Karena di sini sudah bertambah 1. Seperti itu terus. Untuk putaran kedua berarti 2 tadinya 0 menjadi 1 kurang dari atau sama dengan 15, maka masih bernilai true, maka akan menampilkan nilai dari A lagi, lalu A++ lagi, sehingga di sini berubah menjadi tadinya 1 berganti menjadi 2. Seperti itu terus sampai bernilai 15. Lalu selanjutnya ketika bernilai 16, maka nilainya sudah tidak true lagi. Karena di sini counternya adalah misal 16 kurang dari sama dengan 15, maka itu sudah bernilai false. Maka program akan selesai. Selanjutnya, percobaan ketiga ada include stdio.h, lalu fungsi in main, lalu deklarasi seperti tadi ya, in sama dengan 0, variabel A bernilai 0 dan bertipe data integer. Lalu puts untuk menampilkan eksekusi perulangan do while. Lalu di statement nomor 7 ada statement atau deklarasikan do. Lalu ada kurung awal buka dan di dalamnya berisi printf untuk menampilkan nilai dari A. Lalu ada A++ untuk menambahkan nilai A setiap perulangan terjadi. Lalu tutup kurung awal. Nah, di statement nomor 12 ada while. Jadi untuk do while, counter loopnya berada setelah perulangan pertama terjadi. Di sini ada perulangan while yang counter loopnya adalah A kurang dari sama dengan 10, lalu return 0. Mari kita coba build and run. Nah, seperti yang terlihat di sini, akan nilai dari A akan terus bermunculan sampai nilai itu mencapai nilai A sendiri adalah 10. Ini karena saat eksekusi pertama nilai A adalah 0. Sehingga saat while di sini nilai A awal ini adalah 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 10. Nah, ketika melakukan sebuah perulangan, maka yang akan dieksekusi adalah di bawah do-nya sini. Jadi perbedaannya adalah dengan perulangan while, pasti kalau perulangan do while itu akan menjalankan satu perulangan dulu baru ke counter loopnya. Seperti itu. Jadi ketika do, maka pertama akan printf menampilkan nilai dari A, dan A ini pertama adalah 0, maka muncullah nilai dari A adalah 0, lalu A++ di sini untuk menambahkan nilai A variabel bertambah 1 setiap perulangan. Lalu counter loopnya ada di while, dan nilai counter loopnya adalah A kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Lalu untuk flowchartnya seperti ini. Biasa pertama di atas ada start, lalu deklarasi variabel yang akan dipakai. Untuk sini adalah in A, lalu deklarasi nilai dari variabel A adalah 0, lalu output untuk eksekusi perulangan do while. Nah, untuk menggambarkan statement do di flowchart itu tidak membutuhkan bagan. Jadi langsung saja dengan isi dari do tersebut. Di sini
kita langsung memasuki bagian output yang berisi nilai dari A. Kalau yang diprogram di sini ada di statement nomor 9. Lalu proses A++ statement nomor 10. Nah, tapi untuk menggambarkan while pada perulangan, kita tetap menggunakan bagian decision atau belah ketupat. Dengan nilai counter loopnya adalah A kurang dari atau sama dengan 10. Jika bernilai true, maka arah dari urutan flowchart akan ke sini, lalu kembali lagi ke atas di sini, yang dimana arah panah ke bawah ini sesudah output eksekusi perulangan do while dan sebelum nilai dari A, ini adalah do-nya itu sendiri. Jadi berada di sini. Sehingga perulangan arahnya ke sini, ke kanan, lalu ke atas, kembali lagi ke kiri, di antara eksekusi perulangan do while dan tampilan dari nilai dari A. Seperti itu. Jadi ketika perulangan berjalan, kita akan menjalankan perulangan itu sekali dulu, baru memasuki ke counter loopnya. Nilai dari A, karena A nya adalah 0, berarti akan memunculkan 0. Lalu A, nilai A bertambah 1, lalu baru masuk ke counter loopnya. Ke counter loopnya sekarang untuk putaran kedua berarti nilai A sudah berganti menjadi 1. Nilai dari A sama dengan 1, lalu A++ seperti itu terus sampai nilai dari counter loop di sini terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 4. Ya. Di statement nomor 1 seperti biasa ada include stdio.h, lalu ada fungsi in main, lalu ada deklarasi untuk variabel yang akan dipakai. Di sini ada rows i, c, dan k bertipe data integer. Lalu di statement nomor 6 sampai 9 ada untuk menampilkan ini ya, segitiga sama sisi atau masukan tinggi. Lalu di statement nomor 10 ada input manual menggunakan scanf untuk memasukkan nilai secara manual dan disimpan di variabel rows. Lalu di statement nomor 12 di sini ada fungsi for. Ini adalah outer loop, perulangan luar, dengan pernyataan satu adalah nilai i sama dengan 1, lalu counter loopnya adalah i kurang dari atau sama dengan rows, dan nilai i bertambah 1 setiap perulangan atau i++. Lalu di sini ada inner loop yang pernyataan satunya c sama dengan 1, lalu counter loopnya adalah c kurang dari sama dengan rows dikurang i, lalu c++. Jika bernilai true, maka printf ini akan dieksekusi, yang berisi hanya spasi. Lalu di sini inner loop ada 2 ya. Setelah for ini di bawahnya ada for lagi. Ini masih termasuk inner loop. Untuk pernyataan 1 ada k sama dengan 1, lalu k kurang dari sama dengan i, lalu k++. Nah, di dalamnya ada untuk menampilkan i%k dan printf spasi. Nah, lalu ada printf /n untuk mengganti baris, lalu ada proses perhitungan k sama dengan k dikurang 1, lalu ditutup untuk outer loopnya dan kembali ke return 0. Jadi yang pertama, sebagai contoh, ketika scanf kita masukkan nilainya adalah 2, maka di for ini nilai i sudah ditetapkan sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan rows. Karena rows kita masukkan nilai 2, maka bisa kita baca adalah 1 kurang dari sama dengan 2 di sini. Itu berarti bernilai true ya, karena nilai 1 emang lebih kecil daripada 2. Lalu di sini ada i++. Lalu untuk inner loopnya
pernyataan 1 adalah J sama dengan 1. Lalu untuk counter loopnya adalah J ini, J nya 1 kurang dari sama dengan rows dikurang I. Nah, rows nya tadi kita masukkan 2 lalu dikurang I. Nah, untuk putaran pertama ini atau perulangan pertama ini nilai I masihlah 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. C kurang dari sama dengan 1. Nah, itu berarti nilainya masih true. Lalu akan mengeksekusi printf spasi ini. Selanjutnya kita memasuki inner loop yang kedua dengan pernyataan 1 adalah K sama dengan 1. Lalu counter loopnya adalah K kurang dari sama dengan I. Nilai I ini masihlah 1. Lalu mengeksekusi printf %i untuk menampilkan nilai dari K tersebut, lalu printf spasi untuk menampilkan spasi. Lalu setelah ini nilai K akan bertambah 1. Lalu ada printf mengganti baris, dan di bawah sini adalah pertama untuk sebuah perhitungan. Untuk nilai variabel K yang ada di sini, ini masihlah menggunakan nilai yang berada di perulangan atasnya. Berarti di sini masih menggunakan nilai 1 karena di sini adalah K sama dengan 1. Berarti di sini K-nya adalah bernilai 1 dikurang 1. Nah, nilai K yang terbaru adalah di sini adalah 0. Lalu outer loop berhenti di sini. Kita coba build and run. Ya, sudah terlihat. Kita coba masukkan 2 saja, lalu enter. Ya, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama ada output nilai 1 di sini. Jadi ketika kita memasukkan 2 seperti yang tadi saya bahas, nilai I sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan rows. Rowsnya 2, berarti nilainya di sini untuk outer loop adalah true. Lalu inner loop pertama ada J sama dengan 1, lalu J kurang dari sama dengan rows dikurang I. Nah, rows ini tadi bernilai 2, lalu dikurang I. I nya masih bernilai 1. Maka 2 kurang 1 hasilnya adalah 1, dan nilai J adalah 1. Sehingga 1 kurang dari atau sama dengan 1, maka masih bernilai true untuk inner loop yang pertama ini. Lalu printf spasi akan dieksekusi dan nilai C akan bertambah 1. Untuk inner loop kedua, K sama dengan 1, lalu K kurang dari atau sama dengan I. Nilai I masih tetap yaitu 1, lalu nilai K sudah dideklarasi di sini adalah 1. Sehingga kalau kita baca 1 kurang dari atau sama dengan 1, sehingga nilainya masih true. Lalu printf %i untuk menampilkan nilai dari K tersebut. Nah, untuk yang ini, yang pertama nilai K adalah 1, maka di sini akan memunculkan 1. Lalu printf untuk spasi. Nah, dan nilai K akan bertambah 1 setelah ini. Lalu printf untuk mengganti baris, dan ada perhitungan K kurang dari K sama dengan 1. Nilai K awal ini adalah 1, lalu dikurang 1. Maka untuk nilai K sekarang adalah 0. Kembali lagi ke atas untuk perulangannya. Nah, setelah kembali lagi ke atas, nilai I di sini untuk putaran kedua sudah bukan 1, melainkan berganti menjadi 2. Sehingga pada bagian ini bisa kita baca adalah 2 kurang dari atau sama dengan rows. Nah, rowsnya tadi kita masukkan bernilai 2, sehingga posisinya masih true. Maka inner loop yang pertama akan dijalankan dengan J di sini juga sudah bukan bernilai 1 karena tadi kita sudah melakukan 1 putaran, maka nilai J sekarang adalah 2. Sehingga pada bagian ini bisa kita baca adalah J atau 2
kurang dari sama dengan rows kurang I. Nah, rowsnya tadi kita masukkan 2, lalu dikurang I. I nya di sini sudah bernilai 2, maka 2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga posisi for untuk inner loop yang pertama ini sudah false. Karena kenapa? Nilai J sekarang adalah 2, sedangkan nilai rows adalah 2, lalu dikurang dengan I. I nya bernilai 2, maka di sini adalah 0. Jadi 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, itu sudah bernilai false. Maka printf untuk menampilkan spasi ini tidak dijalankan. Lalu selanjutnya ke inner loop yang kedua. Nilai K di sini sudah bukan 1, tetapi 2. Jadi bisa kita baca pada sini adalah K kurang dari sama dengan I, atau 2 kurang dari sama dengan I. I-nya di sini sudah 2. Jadi perulangan akan dikerjakan sebanyak 2 kali. Lalu printf %i untuk menampilkan nilai dari K yang awal, lalu spasi, printf untuk menampilkan spasi. Di statement nomor 23 untuk mengadakan baris, lalu perhitungan K. K sama dengan K dikurang 1. Seperti itu. Kita akan masuk ke flowchart. Ya, flowchart akan terlihat seperti ini. Pertama Anda mulai, lalu deklarasi variabel in rows ijk bertipe data integer, lalu menampilkan segitiga sama sisi atau masukan tinggi, lalu input manual untuk variabel rows, lalu di sini ada proses nilai I sama dengan 1, yaitu untuk for outer loop sini ya, dan pernyataan pertama. Lalu kita pindah ke decision untuk menggambarkan outer loop dengan nilai counter adalah I kurang dari atau sama dengan rows. Jika bernilai true, maka J bernilai 1 dan masuk ke decision lagi untuk inner loop dengan nilai counternya adalah J kurang dari sama dengan rows dikurang I. Lalu ketika dia bernilai true, maka akan mengeksekusi printf yang berisi spasi ini ya, yang berisi spasi, lalu arahnya akan ke C++ ini ya. Lalu untuk arah alirannya kembali lagi ke decision untuk inner loop pertama. Jika bernilai false, maka kita pindah ke inner loop yang kedua dengan nilai K adalah sama dengan 1, lalu deklarasi untuk counter loopnya dengan nilai K kurang dari sama dengan I. Jika bernilai true, maka akan menampilkan nilai dari K, variabel K, dan sebuah spasi. Lalu K++ untuk menambahkan variabel K tambah 1 dan kembali lagi ke antara bagan proses K sama dengan 1 dan decision. Lalu ketika dia bernilai false, maka bagan akan ke arah sini lalu ke atas dan mengeksekusi printf yang berada di statement nomor 23 ini. Printf hashtag n /n lalu ke statement nomor 24 yang mana adalah perhitungan K sama dengan K dikurang 1. Nah, lalu ada I++ di sini. Nah, I++ di sini itu berasal dari outer loop yang pertama, yang ini. Karena deklarasi untuk penambahan variabel itu ada di terakhir perulangan. Jadi kita masukkan di terakhir.
Lalu arah panah akan memasuk lagi ke sebelum deklarasi outer loop counternya. Lalu jika semua nilai sudah tidak bernilai true, maka jika nilainya false, program akan selesai. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk modul 4 ini terdapat tugas, bisa dilihat di modul praktikum dasar pemrograman ya. Tugas, buatlah program kegiatan 4 menggunakan struktur while. Untuk lebih jelasnya, silahkan bertanya pada asisten kelas masing-masing. Lalu untuk format laporan masih seperti biasa, di pojok kanan atas di dalam margin ada tanda tangan praktikan. Lalu modul X sekarang masuk ke modul 4. Lalu judul praktikumnya adalah tadi perulangan. Lalu masukkan nama, lalu name per kelas, lalu tanggal praktikum, terus ada tujuan, ada di modul praktikum atau di PPT tadi. Lalu B hasil praktikum. Nah, hasil praktikum ini tadi ada jumlahnya ada 4 percobaan, sehingga nanti ada B1 sampai dengan B4. Dan judul percobaannya itu masukkan setiap nama perulangannya. Seperti tadi di awal ada for, lalu ada while, yang ketiga ada do while, lalu yang terakhir adalah for bersarang. Lalu B11 ada flowchart, berisi screenshot flowchart, lalu flowchart dianalisa, dibuat dengan secara detail dan dalam bentuk berbaris. Selanjutnya ada script, berisi screenshot script, lalu analisanya dibuat secara detail dan dalam bentuk berbaris. Lalu di B13 ada hasil, berisi screenshot hasil script, lalu beri analisa hasilnya secara singkat saja. Dan untuk B2 sama saja seperti B1. Lalu ada B3, dan karena di sini percobaannya ada 4 kali, jadi percobaannya sampai ada 4. Lalu untuk C tugas sama seperti tadi, di C1 ada flowchart berisi screenshotnya, lalu analisa secara detail dan dalam bentuk berbaris. Lalu di C2 ada script, berisi screenshot script, lalu dibuat analisanya secara detail dalam bentuk berbaris. Lalu ada C3 hasil, berisi screenshot hasil script dan analisalah hasilnya secara singkat. Lalu jangan lupa ada kesimpulan dari praktikum modul 4 yang ditulis dengan bentuk paragraf, minimal 10 baris atau per poin minimal 7 poin. Lalu untuk catatan, ditulis tangan menggunakan tinta biru. Pada pojok kanan atas tadi diberi tanda tangan, scan atau foto laporan tanpa filter. Lalu dalam pengerjaan laporan, analisa praktikum satu dengan lainnya diharap tidak sama persis 100% atau plagiasi, karena akan mendapatkan pengurangan nilai. Lalu ditulis di kertas A4 dengan margin kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika mungkin ada yang belum jelas, silahkan tanyakan kepada asisten kelas masing-masing. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.